Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil studi kasus kami dalam mata kuliah komputasi statistik dengan judul Analisis Transaksi Penjualan Produk Bangunan Menggunakan Model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Studi ini difokuskan pada upaya untuk memprediksi penjualan kuartal untuk toko bangunan. Tapi sebelum itu, perkenalkan tim dari kami. Saya sendiri Agus Sabtur Hamzah dengan NIM 2310 dan rekan saya. Nama saya Zinedine Indah Faizaz dengan NIM 2310 120014. Oke, baik. Selanjutnya masuk kepada latar belakang permasalahan dari eh, laporan ini. Di mana dalam dunia bisnis modern ini, terutama di sektor toko bangunan, analisis data penjualan sangat penting. Produk seperti semen, pasir, dan juga cat mengalami apa namanya fluktuasi permintaan tergantung musim dan juga kondisi ekonomi. Harapannya, Arima ini bisa Harapannya, harapannya Arima ini bisa membantu manajemen toko dan juga pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga efisien. Kemudian next. Oke, di sini terdapat beberapa konsep utama yang mendasari itu. Yang pertama adalah time series atau deret waktu, di mana sekumpulan data yang tercatat berurutan berdasarkan waktu yang bertujuan untuk melihat pola seperti tren, musiman, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah stasionaritas, di mana syarat penting dalam sebuah arima, jika dalam memiliki tren atau pola yang berubah, maka perlu dilakukan transformasi, biasanya dengan teknik differencing. Kemudian yang ketiga adalah autokorelasi dan juga partial autokorelasi, di mana menggunakan dua yaitu ACF digunakan untuk melihat hubungan nilai sekarang dan juga nilai di masa lalu, berguna untuk menentukan komponen moving average-nya. Kemudian ada PHEV-nya, kemudian melihat hubungan langsung antara lag digunakan untuk menentukan komponen dari autoregresif. Kemudian yang keempat adalah model ARIMA dan prediksi R atau autoregresif dengan melihat ketergantungan pada nilai masa lalu, kemudian I atau integrate dengan jumlah differencing untuk mencapai stasionaritas, kemudian MA ada atau moving average dengan melihat ketergantungan pada error di masa lalu. Oke, kemudian next. Oke, di sini metode analisis dengan menggunakan RStudio di mana data yang digunakan adalah data penjualan toko bangunan yang kami olah di RStudio dengan mendapatkan data ini dari Kaggle yang kami olah. Untuk langkah yang pertama adalah kami mengimpor data CSV ke dalam R dan juga mengubah format kolom dengan tanggal pembelian agar dikenali sebagai tanggal. Ini penting agar data bisa diolah eh, dalam membentuk sebuah deret waktu. Dan bisa kita lihat di sini sebuah apa namanya perintah untuk kita masukkan dalam R Studio untuk ngeimport dan juga mengubah format tanggal pembelian yang benar. Kemudian selanjutnya, oke, metode analisis menggunakan RStudio lagi. Setelah tanggal dikenali, kami menambahkan kolom kuartal untuk memudahkan agregasi data per 3 bulannya. Lalu, kami mengelompokkan data berdasarkan kuartal dan juga menghitung total penjualan tiap kuartal menggunakan fungsi agregasi. Ini merupakan dasar dari analisis deret waktu yang akan kami lakukan. Nah, untuk perintah dalam sebuah R Studio itu bisa kita lihat di presentasi ini dengan tambahkan kolom kuartal, data titik penjualan, dolar quarter, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami mendapatkan output dengan penambahan kolom quarter di output tersebut. Kemudian selanjutnya, oke, setelah data dikelompokkan, kami ubah datanya menjadi format time series. Dengan time series ini divisualisasikan agar dapat dilihat tren dan juga pola musiman penjualannya. Visualisasi ini penting untuk memahami karakteristik data sebelum membangun model prediksi. Dan bisa kita lihat untuk perintah yang kami gunakan dalam RStudio dan juga output yang kami dapatkan dalam sebuah RStudio dengan kuartal Q1, Q2, Q3 dengan total penjualan adalah 17.461.000, kemudian 18.915.000 dan kuartal 3 19.259.000. Oke, langkah berikutnya adalah menguji apakah data sudah stasioner atau belum. Kami menggunakan grafik ACF dan juga PACF. Dari grafik ACF ini terlihat bahwa data tidak langsung turun, artinya data belum stasioner. Maka dilakukan proses differencing satu kali. Setelah differencing, ACF menunjukkan cut off pada leg 1.
di mana mengindikasikan pola moving average satu, sedangkan PACF tidak signifikan. Menunjukkan tidak perlunya komponen R. Ini berarti model yang cocok adalah Arimah dengan 0,1,1. Dan juga bisa kita lihat untuk perintah yang kami gunakan dalam RStudio ini untuk mendapatkan kuarter satu, kuarter 2, dan juga kuarter 3 dengan visualisasi data deret waktu dilakukan untuk melihat pola tren dalam musiman tersebut. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih. Selanjutnya ada metode analisis menggunakan RStudio dengan uji stasioner. Karena uji stasioner di sini tuh tidak bisa dilakukan dengan menggunakan ADF karena datanya itu kurang dari 10. Data kurang dari 10 ini maka kita menggunakan grafik ACF seperti gambar di sini yang dimana ACF plot ini menunjukkan penurunan lambat. Indikasi itu data tidak stasioner. Selanjutnya menggunakan PHCF, yang dimana PHCF ini plot hanya disignifikan pada leg pertama, maupun perlu differencing. Kesimpulan uji stasioner atau visual, data tidak stasioner secara visual. Maka gunakan differencing satu kali dengan dia sama dengan satu. Baik. Ini merupakan ACF hasil after differencing yang dimana terlihat cut off pada leg satu. Kemudian nilai ACF cepat turun dan berada dalam batas signifikansi. Dan ini merupakan ciri khas dari model MA1 atau Moving Average Order 1. Selanjutnya ada PHCF, di mana grafik ini itu tidak menunjukkan pola signifikan, hanya satu spike kecil yang mendekati nol atau berada dalam batas. Hal ini mengindikasikan tidak perlu komponen AR atau autoregresif. Nah, berdasarkan hasil uji ACF dan PHCF adalah P atau air order sama dengan 0 karena PHCF tidak signifikan. Dan differencing order itu satu karena ini adalah grafik after differencing yang dimana D sama dengan satu. Lalu Doki atau M order sama dengan satu karena ACF cut off di leg satu. Sehingga model Arima yang disesuaikan adalah Arima 0,1,1. Terus kita akan menggunakan model Arima ini untuk mensummary, untuk menghitung Arima dari eh, time series data yang menggunakan order 0,1,1 dan kita melakukan summary model Arima ya. Seperti inilah model Arima yang telah digunakan oleh Arima 0,1,1 yang dimana kita lihat sini lumayan secara signifikan dan juga secara bisa digunakan dalam forecast untuk menentukan masa depan. Selanjutnya kita akan melakukan model forecast yang satu kuartal ke depan untuk menghitung Q4. Karena untuk data aktual itu Q1 sampai Q3, di mana kita sekarang menghitung Q4. Untuk menghitung Q4 adalah kita menggunakan hasil forecasting dengan menggunakan model H5 dengan H-1, H sama dengan 1. H sama 1 ini adalah kita forecast satu kuartal ke depan, yaitu Q4. Ini mana kita bisa lihat Q4 itu dalam poin forecastnya terdapat di angka 19.088.007 7. Karena ini merupakan salah satu forecast di mana kita mengetahui masa depannya seperti apa. Selanjutnya kita akan membuat hasil forecastingnya yang di mana kita melihat data atau grafik di mana eh, di mana memprediksi data ini terus apakah naik apakah turun. Bisa dilihat ini sepertinya turun karena agak miring ke dikit dan juga agak ke bawah yang bisa dan ini adalah merupakan hasil memprediksinya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara melihatnya lebih jelas? Kita untuk menampilkan data aktual dan data prediksi dalam satu grafik, kita tuh memerlukan ekstrak nilai historis dan prediksi. Yang di mana data aktual itu sebagai numerik, itu sebagai tes data dan juga data prediksi itu adalah hasil forecastingnya. Lalu membuat vektor gabungan agar bisa membaca data aktual dan data prediksi. Lalu membuat label waktu 2024 Q1 sampai Q4. Dan selanjutnya data itu dijatuhkan satukan menjadi data frame, di mana DF plot ini data frame itu menjadi faktor waktu level sama dengan waktu. Lalu ada penjualan menjadi penjualan gabungan dan tipe, yaitu ada aktual dan juga data aktual itu sebagai lengthnya dan juga ada prediksi. Nah, di sini adalah membuat ggplot ya, yang mana ggplot ini kita tuh membuat dengan data frame-nya, itu dengan dfplot. Lalu menggunakan geomeline dan juga geopoint untuk bisa melihat bagaimana data ini tuh satu poin dengan benar. Dan juga ada plot title dan juga axis title yang dimana agar bisa melihat grafik garisnya agar lebih kelihatan. Seperti itu. Dan juga ini adalah hasil dari penjualan kuartal Quick 2024 yang mana tuh Q1 sampai sampai Q3 itu aktual dan Q4 ada prediksi. Ini mana kita lihat adalah menurunnya penjualan untuk masa depan untuk Q4 karena
sesuai dengan arimanya dan ini adalah sesuai data prediksi. Karena prediksi itu bisa jadi turun, bisa jadi naik. Gitu ya. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sebagai penutup atau kesimpulan terakhir di sini adalah kami mendapatkan hasil di mana model ARIMA dengan menggunakan 0,1 dipilih sebagai model terbaik untuk memprediksi penjualan. Oke, baik. Sebagai penutup, yaitu kesimpulan, kami mendapatkan sebuah hasil di mana yang pertama adalah model ARIMA dengan 0,1 dipilih sebagai model terbaik untuk memprediksi penjualan per kuartalan dalam data transaksi penjualan produk toko bangunan tersebut. Kemudian yang kedua adalah prediksi kuartal keempat 2024 menunjukkan pola yang konsisten dengan data historis. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan R efisien untuk analisis dan juga yang terakhir adalah kedua pendekatan saling melengkapi dalam analisis dan juga interpretasi data. Kemudian masalah yang kami dapatkan di sini adalah data yang terbatas, di mana uji stasionaritas hanya bisa dilakukan secara visual dan juga beresiko overfitting. Kemudian fluktuasi tinggi dan juga outlier mempengaruhi akurasi modelnya. Perlu penanganan nilai ekstrim. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi ACF dan juga PACF visual bersifat subjektif tanpa dukungan uji statistik formal. Oke, baik. Di sini sebagai penutupnya, melalui studi kasus ini, kami sangat menyadari betapa pentingnya analisis data dalam mendukung pengambilan keputusan sebuah bisnis. Khususnya di sektor retail misalnya seperti data toko bangunan yang kami uji ini, dengan memanfaatkan model ARIMA atau Auto Regressive Moving Average, kami berhasil memproyeksikan penjualan secara kuartalan yang memberikan gambaran lebih akurat terhadap tren penjualan ke depannya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.